Ya, berkurban kita, tapi karena malu sama tetangga. Ya, berkurban kita, tapi diiringi dengan ria. Itu berarti kita berkurban tidak ikhlas. Karena ikhlaslah Ibrahim rela masuk ke dalam api yang membakar. Karena ikhlaslah Masitoh berani masuk ke dalam kuali yang berisi minyak menggelegak. Karena ikhlaslah yang membuat Ismail kecil pasrah dikorbankan. Ikhlaslah yang menjadikan kuali minyak yang menggelegak sebagai pintu surga bagi Masitoh. Dan karena ikhlaslah Ismail kecil diganti dengan sembelian besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah la'allakum turhamun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra, wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Shadaqallah wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Wa atallaha biqalbin salim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Seyogyanya, hari ini adalah hari yang amat berbahagia. Hari di mana hampir seluruh umat Islam dari berbagai penjuru dunia bergembira seraya mengagungkan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Berjuta takbir, tahmid dan tahlil dikumandangkan tak henti-hentinya sejak kemarin malam. Sebuah hari istimewa yang oleh umat Islam disebut dengan hari raya Idul Adha. Dan hari ini pula lah kita disunahkan untuk melaksanakan sholat Id dan berkurban. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus. Al-Quran surat Al-Kautsar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Namun saudara, belakangan bahkan hingga pagi hari ini, umat Islam benar-benar sedang diuji kesabaran dan kebersamaannya dalam bermasyarakat. Diuji persaudaraannya sesama umat, hingga diuji keteguhan dan kedewasaannya memegang syariat. Mulai dari aksi pembakaran masjid di Tolikara, Papua, hingga munculnya aroma kebangkitan komunis melalui legalisasi RUU HIP. Dari isu nasi anjing, radikalisme, terorisme, sampai wabah pandemi corona yang menggoyang stabilitas ekonomi bangsa kita dan juga stabilitas sektor dan pilar kehidupan manusia yang lainnya. Terlebih saudara, ekonomi kita hampir terpuruk
akibat wabah yang terjadi. Semua merasakan dampaknya. Ribuan pekerja di PHK dan atau dirumahkan. Angka kemiskinan naik melonjak. Bahkan dunia usaha kita terancam gulung tikar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Dan yang membuat kita lebih berduka hadirin, seharusnya hari ini jutaan masyarakat muslim dari berbagai belahan bumi tengah berjuang khidmat di hamparan padang pasir guna menyelesaikan rangkaian ibadah haji mereka seusai wukuf di Arafah. Selain mereka yang sudah tinggal di sana, hari ini, ibadah tahun ini, siapapun gagal dan tidak diizinkan untuk berangkat menunaikan ibadah haji pada tahun ini. Semua peristiwa ini hadirin, seyogyanya dan mestinya menambah daftar evaluasi dan muhasabah diri bagi kita semuanya. Semoga kita ditakdirkan Allah pada tahun depan dan tahun-tahun berikutnya mendapat kehormatan untuk menjadi tamu-tamunya Allah kembali. Dengan di lockdownnya ibadah haji dan umroh tahun ini, semoga menambah keinginan dan kerinduan kita untuk menyaksikan kebesaran Allah dan kesahduan ibadah di dua kota sucinya. Kerinduan untuk berziarah ke makam Rasulullah, kerinduan untuk bisa mengucapkan salam kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Karenanya hadirin hadirat, momentum Idul Adha yang hari ini kita rayakan, jangan sampai hanya sekedar hajatan tahunan tanpa perubahan. Jangan sampai hanya menjadi seremoni belaka tanpa makna. Jangan pula hanya dijadikan program ikut-ikutan dan hura-hura. Bahkan jangan sampai dijadikan ajang pamer kekayaan, kesuksesan, kemuliaan seseorang atas orang lain. Justru saudara, mestinya harus sebaliknya. Semua deraan, ujian, musibah yang kita hadapi sepanjang tahun ini, dan puncaknya perayaan Hari Raya Idul Adha yang kita gelar pada pagi hari ini, mestinya mampu menghantarkan kita untuk berusaha semakin dekat dan semakin intens memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mampu memberikan kesadaran kepada kita akan pentingnya persautuan, persaudaraan, dan kebersamaan sesama kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Disinilah urgensi kehadiran Idul Adha, yakni bagaimana kita mampu meningkatkan solidaritas sosial, menumbuhkan persaudaraan dan cinta kasih, serta yang paling inti dari ajaran dalam Idul Adha adalah keikhlasan dalam pengorbanan. Korban dalam bahasa Indonesia adalah diambil dari bahasa Arab kurban. Demikian pula kata karib berasal dari qorib, dan kerabat berasal dari korobah, yang dimana semua kata tersebut bermakna dekat. Maka secara istilah hadirin, makna kurban adalah sebuah tindakan atau upaya seseorang yang menghasilkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghasilkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang biasa kita sebut dengan taqarrub. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sesungguhnya dalam berkurban itu yang penting ialah sikap batin kita. Tindakan lahiriah tetap penting, tapi hanya kalau memang merupakan ekspresi jujur dari niat kita tersebut. Kalau tidak, maka dia akan menjadi sia. Di dalam Idul Adha, kita memang diperintahkan untuk berkurban, mencontoh Nabi Ibrahim alaihissalam, yakni dengan menyedekahkan hewan kurban bagi orang lain, khususnya kaum miskin. Tetapi kita juga diingatkan dalam Al-Quran bahwa yang akan diterima oleh Allah, yang benar-benar membuahkan kedekatan kita kepadanya, bukanlah fisik hewan itu, melainkan nilai takwa yang ada di dalam diri kita. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidaklah akan sampai kepada Allah daging hewan itu, dan tidak pula darahnya, tetapi yang akan sampai kepadanya ialah nilai ketakwaan dari kamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd.
Mengapa Allah tidak melihat memperhitungkan bentuk lahiriah kita? Tidak lain karena bentuk lahiriah kita seringkali palsu, tidak sejati, karena tidak benar-benar mencerminkan hati kita. Bisa saja seperti kata pepatah, laksana musang berbulu ayam atau serigala berbulu domba. Ya, berkurban kita, tapi karena ingin dianggap kaya. Ya, berkurban kita, tapi karena malu sama tetangga. Ya, berkurban kita, tapi diiringi dengan ria. Itu berarti kita berkurban tidak ikhlas. Ikhlas bukan hanya sekedar rela, tetapi yang disebut ikhlas adalah memfokuskan semua kepentingan, tujuan, dan ketaatan hanya untuk Allah semata. Karena ikhlaslah Ibrahim rela masuk ke dalam api yang membakar. Karena ikhlaslah Masitoh berani masuk ke dalam kuali yang berisi minyak menggelegak. Karena ikhlaslah yang membuat Ismail kecil pasrah dikorbankan. Ikhlas yang membuat energi panas, api yang mestinya membakar Ibrahim justru berbalik menjadi dingin dan menyelamatkan. Ikhlaslah yang menjadikan kuali minyak yang menggelegak sebagai pintu surga bagi Masitoh. Dan karena ikhlaslah Ismail kecil diganti dengan sembelian besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara, setiap ketaatan membutuhkan keikhlasan. Jika tidak, maka amalan tersebut menjadi sia-sia. Sebagaimana diingatkan Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 264. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Famathaluhu kamathali safwanin alaihi turabun fasabahu wabilun fatarakahu solda. Perumpamaan orang yang sedekah, berinfak atau berkurban yang tidak diiringi dengan beriman kepada Allah dan hari akhir, atau diiringi dengan ria, maka perumpamannya seperti dia debu yang menempel di batu licin lalu turun hujan deras, maka batu itu menjadi licin kembali. La yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu. Orang itu tidak mendapatkan apa-apa dari hasil usahanya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil ham. Namun sekali lagi hadirin, bukan berarti kita tidak perlu berkurban secara fisik. Bahkan orang yang berkurban secara fisik dengan diiringi niat yang ikhlas justru sangat mulia dan sangat dianjurkan di dalam Islam. Bahkan tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari raya kurban ini selain mengalirkan darah hewan kurban. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma amila ibnu Adam yawman nahar amalan ahabba ilallahi azza wa jalla min hiraqatid damin." Yang artinya, tidaklah manusia melakukan amal di hari nahar, di hari raya Idul Adha ini yang lebih dicintai oleh Allah dibanding menyembelih hewan kurban. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil ham. Semoga kita semua bisa diberikan keberanian untuk berkurban pada hari raya Idul Adha ini, sebagaimana keberanian Masitoh radhiyallahu anha memegang teguh keyakinannya. Semoga kita semua diberikan keikhlasan untuk berkurban, sebagaimana keikhlasan kurbannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga kita semua bisa diberikan kemampuan untuk melakukan ketaatan, ketundukan, dan ketakwaan, sebagaimana tingginya ketaatan dan ketakwaan Nabi Ismail alaihissalam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim.